Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr, hari Sabtu 4 dari bulan Mei, bertepatan dengan malam ke-24 ataupun ke-25 dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i secara online dari pembahasan di Fakultas Aqidah dari judul Kitab Al-Akhbarus Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Fi sifati ru'yatillah fil akhirah, dari sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirat kelak. Dan pada kesempatan hari ini kita mulai masuk kepada kitab dari bab yang pertama. Faqala al-muallif hafidhahullah, al-babul awwalu. Maka ini adalah bab yang pertama dari 13 bab yang akan dijelaskan oleh penulis. Bab yang pertama dari pembahasan sifat melihat Allah Jalla wa'ala. Maka berkata penulis di dalam bab yang pertama ini, judulnya Al-Muslimuna Yarawna Rabbahum Fi Arasati Yaumil Qiyamah. Al-Muslimuna Yarawna Rabbahum, yang maknanya orang-orang muslim akan melihat Allah, melihat pencipta mereka di hari akhirah dengan kedua mata mereka. Maka ru'yatillah fil akhirah fi maudi'ain. Perlu diketahui bahwa keimanan kita kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kita kaum muslimin akan melihat Allah di dua tempat. Dan dua tempat ini semuanya di hari akhirah. Di mana dua tempat itu? Pertama, fi arasati yaumil qiyamah. Dan yang kedua, fil jannah. Adapun makna dari fi arasati yaumil qiyamah, al-arasat dia jamak dari arsah. Maka maknanya segala sesuatu yang terjadi di hari akhirah, mulai dari manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, kemudian ditimbang dari amalan, kemudian diberikan kitab ad-dawawin, kemudian disuruh menyeberang di sirat. Maka ini dinamakan al-arasat yaumul qiyamah. Maknanya mawaqif al-hisab fiha. Yani suatu kejadian-kejadian yang besar di hari akhirah sebelum manusia masuk kepada surga. Disitulah yang diinginkan dengan arasat yaumil qiyamah. Maka judul dari bab jelas, Al-Muslimuna Yarawna Rabbahum. Dan kalimat Al-Muslimuna nanti akan kita bahas, masuk kepadanya orang-orang yang muslim, dan keluar daripadanya orang-orang yang kafir. Dari orang-orang Yahud, wan Nasara, orang Buddha, orang Hindu, mereka tidak akan pernah melihat Allah. Dan kalimat al-muslimun di sini nanti akan kita bahas, masuk juga orang-orang munafik.
kok bisa orang-orang munafik masuk kepada permasalahan ini? Jawabnya dikarenakan orang-orang munafik mendahirkan keislaman di saat mereka berpura-pura melaksanakan salah, berpura-pura melaksanakan jihad bersama Nabi dulu. Namun di hatinya tidak beriman. Akhirnya mereka dihukumi seperti muslim karena zahir mereka. Sehingga bisa melihat Allah. Namun mereka akan berpisah setelah masuk api neraka, tidak masuk surga, maka tidak bisa melihat Allah Jalla wa'ala setelah itu. Maka ini makna dari lafaz al-muslimun. Yarawna rabbahum, mereka akan melihat Rabb mereka fi arasati yaumil qiyamah. Maka tadi telah kita bahas arasati yaumil qiyamah adalah semua kejadian-kejadian sebelum seseorang dimasukkan kepada surga, maka di suatu zaman yang sangat luas di padang mahsyar, dan apa yang terjadi di sana dinamakan arasat yaumil qiyamah, dan ini yang disifatkan di bab yang pertama akan melihat Allah di arasatil qiyamah, bukan permasalahan di surga dan yang lainnya. Lalu mana pendalilan dari penulis bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di arasatil qiyamah sebelum masuk kepada surga? Maka jawabnya barakallahu fikum seperti di dalam matan. Maka penulis menyebutkan di dalam matan ayat Al-Quran. Maka ayat yang pertama, ucapan Allah Jalla wa'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka ini ayat yang pertama yang beristidlal penulis padanya tentang melihat Allah di arasatil qiyamah. Melihat Allah di arasatil qiyamah. Maka mana dalilnya, wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya mafhum al-mukhalafah. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Maknanya maka tidaklah sekali-kali bahwa mereka orang-orang musyrik kafir itu akan terhijabi dan akan ditutupi pada hari kiamat. Yauma idin, ini poin pendalilannya, pada saat itu di hari kiamat, lamahjubun, pasti mereka akan dihijabi dari melihat Allah Jalla wa'ala. Maka mana pendalilan kaum muslimin melihat Allah? Mafhum al-mukhalafah. Maknanya kalau kelompok kufar selain kaum muslimin, maka mereka akan terhijabi dari melihat Allah. Maka kelompok kaum muslimin, annal muslimina ghairu mahjubin an rabbihim yaumal qiyamah. Hada wajhu dalalah. Dan ini seperti ditafsirkan kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadhil ayah dalalatun ala anna awliya'ahu yarawnahu yaumal qiyamah bi absarihim. Maka oleh sebab itu berkata Imam Asy-Syafi'i dengan wajah pendalilan yang mafhum al-mukhalafah, disebutkan jika mereka orang-orang kafir ditutupi dari melihat Allah, maka orang-orang yang muslim, orang-orang yang dicintai oleh Allah akan ditampakkan wajah Allah kepada mereka. Maka oleh sebab itu berkomentar Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i, wa hadha alladhi qalahu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi ghayatil hasan wa huwa istidlalu bimafhum hadhil ayah kama dalla alaihi mantu qawluhu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam ayat tadi Al-Mutaffifin, mentaklik ucapan Imam Asy-Syafi'i,
Maka berkata Ibnu Katsir, apa yang dijadikan pendalilan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam puncak kebaikan dalam beristidlal. Maka dia, kata Ibnu Katsir, Imam Asy-Syafi'i beristidlal dengan mafhum al-mukhalafah dari ayat ini. Dan mafhum al-mukhalafah ini sesuai dengan ayat yang lain. Lalu menyebutkan di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Telah kita bahas ayat ini, bahwa wajah-wajah mereka, orang-orang yang melihat Allah itu bahagia di saat mereka melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Ini pendalilannya mantuk. Dan tadi di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, dalam pendalilan mafhum al-mukhalafah. Dan permasalahan mafhum al-mukhalafah dan pendalilan mantuk itu semuanya akan kita bahas di kitab Ushulul Fiqh, pembahasan Ushulul Fiqh. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka apa makna kalla? Dia adalah harfur rada wa zajr. Maknanya adalah kalimat peringatan. Kalla, awas, jangan sekali-kali. Itu maknanya. Maka dia ucapan di awal dari jumlah yang memberikan makna beware, caution, hati-hati, seperti itu. Innahum, maka inna di sini harfu taukid dan domirha ismun dari inna mabni ala ad-dham, innahum fi mahali nasb, ismun inna. Innahum, maka disukunkan di sini karena qiraah siapa? Hafs an Asim. Adapun qiraah yang melaksanakan mim al-jama' seperti qiraah Ibnu Katsir al-Makki dan juga Abu Ja'far, maka di sini didomahkan, dibaca kalla innahumu an rabbihim. Kalla innahumu an rabbihim. Maka dibaca dengan mim al-jam'. Adapun yang kita baca sekarang, kalla innahum, adalah qiraah Hafs an Asim yang kalian hafal. Maka di sini sengaja pembicara barusan memberikan qiraah agar jangan dianggap bahwa ayat ini yang benar harus seperti ini. Kalla innahum. Maka bisa juga kalla innahumu an rabbihim. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu pun qiraah yang benar dari Nabi. Qiraah yang dipopularkan oleh Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ibnu Katsir al-Makki dan Abu Ja'far al-Madani. Maka innahum, sesungguhnya mereka itu, an rabbihim. An harfi jar dan rabbihim ismun majrurun dari Rabb mereka, lamahjubun. Perlu diperhatikan di sini lamahjubun. Maka lam di sini dinamakan dengan lam al-muzahlaqah, yang mana dia harf dan menunjukkan bahwa ada dua perkara, imma dia al-ibtida dan imma dia az-zaidah. Maka dinamakan juga dengan lam al-muzahlaqah. Kenapa lam al-muzahlaqah? Yang menunjukkan bahwa taukid lamahjubun pasti akan ditutupi. Maksudnya inna, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu pasti akan ditutupi. Maka kenapa lam ini asalnya lam muzahlaqah? Karena dia asalnya di depan. Sebelum datang innahum, maka lam ini ada di depan. Seperti asalnya kalla. Lahum an rabbihim yawma idin mahjubun. Lahum, maka asalnya lam di depan. Memberikan taukid. Kalla lahum, sesungguhnya bagi mereka itu dari orang-orang kafir tidak pernah melihat dari Rabbnya pada hari itu mahjubun. Mereka dihijabi. Lalu datang inna.
inna harfu taukid. Maka tidak boleh di dalam awal jumlah ada dua harfu taukid. Kala inna lahum. Maka lam di sini muzahlaqah, maknanya bergeser, tergelincir. Kemana? Ke kalimat mahjubun. Menjadi la mahjubun. Maka inilah lam dinamakan lam taukid ataupun lam al-muzahlaqah. Yang mana dia asalnya di awal lahum menjadi la mahjubun. Karena humnya kemasukan inna. Innahum tidak boleh ada dua taukid. Inna lahum. Maka lamnya lari kepada mahjubun. Jadi innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Maka lam di sini lam al-muzahlaqah. Yang maknanya adalah menjadikan taukid. Taukid bahwa orang-orang kafir mahjubun. Dan mahjubun di sini i'rabnya khobar yang marfu dikarenakan dia itu marfu bisubut ataupun marfu bilwawi mahjubun karena jam'u mudzakkar as-salim dari khobar inna. Maka innahum ismun inna fi mahali nasab dan mahjubun khobar inna fi mahali rafa. Maka setelah kita mengi'rab bisa kita menerjemahkan dengan baik dan benar. Ayo kita terjemahkan. Kalla tadi harfu rada wa zajr, maka beware caution, awas, hati-hati. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir musyrik itu an rabbihim dari melihat kepada Allah Jalla wa Ala la mahjubun. Lam taukid kita berikan makna pasti mereka dalam keadaan terhalangi. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir musyrik dalam memandang Allah Jalla wa Ala, dalam melihat Allah Jalla wa Ala, la mahjubun, lam muzahlaqah yufidu taukid, memberikan makna pasti mereka akan dalam keadaan terhalangi dari melihat Allah. Maka ini wajah pendalilan dari segi Al-Quran. Maka dari ayat ini menginginkan penulis orang-orang kafir musyrik terhalangi melihat Allah, dan mafhum al-mukhalafah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim akan melihat Allah Jalla wa'ala. Dan ucapan penulis ini tentunya membutuhkan kepada salaf. Siapa salaf kamu yang beristidlal dengan ayat Al-Quran ini dijadikan pendalilan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Maka kita katakan wajah pendalilannya dari salaf di hadis atau di athar yang dilihat di dalam matan nomor 2. Qala Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Ibnul Ambari, qala haddatsana Abul Qasim Ibnu Sa'id Al-Anmati sahibul Muzani, qala li Syafi'i, qala Allah Ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, au kalla innahumu an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Berkata Syafi'i, dalalatun ala anna awliya'ahu yarawnahu yaumal qiyamah bi absari wujuhihim. Maka di sini penulis memasukkan ucapan Imam Asy-Syafi'i di saat beristidlal dengan ayat tadi. Maka di sini yang diinginkan oleh penulis bahwa penulis mempunyai salaf, pemahaman tentang ayat surat Al-Mutaffifin ini. Ada salafnya siapa? Dari kelompok itba'ut tabi'in, yakni Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i di sini seorang itba'at tabi'i. Maka inilah pendalilan dari salaf. Dan dia adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i di saat mentafsirkan ayat ini. Wajah pendalilannya berkata Imam Asy-Syafi'i, dalalatun ala anna awliya'ahu
Maka di ayat ini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah dari muslimin akan yarawnahu yaumal qiyamah, akan melihat Allah di hari kiamat bi absarihim, dengan kedua mata mereka dari wajah-wajah mereka, dari mata yang ada di wajah-wajah mereka. Maka inilah dalil yang menunjukkan dari salaf, dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Adapun kita masuk kepada al-matan, maka ucapan dari Imam Asy-Syafi'i ini kita nukil dari karya kitab Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah an Syariah Al-Firqah An-Najiyah wa Mujanabah Al-Firaq Al-Madmumah, dan disingkat dengan kitab Al-Ibanah Al-Kubra yang ditulis oleh Ibnu Battah. Maka Ibnu Battah, siapa dia? Ibnu Battah dari segi arti anaknya bebek, dan ini adalah laqab. Anaknya bebek, siapa dia? Imam Ibnu Battah bernama Ubaidullah Ibnu Muhammad Al-Akbari. Maka dikatakan di Tarikh Baghdad tentang keadaan rawi ini. Maka Ibnu Battah tadi adalah laqab dari Imam Sahibu Al-Ibanah yang membuat kitab Al-Ibanah Al-Kubra, dan kitab ini tercetak. Sekarang kita bisa membacanya menjadi 3 mujallad. Dan kitab ini dari kitab Ibnu Battah yang mana dia bernama Ubaidillah Ibnu Muhammad Al-Akbari. Maka dikatakan di dalam Tarikh Baghdad, berkata Abdul Wahid Ibnu Ali Al-Akbari juga, atau Al-Ukbari, lam ara fi suyuhil hadis wala fi ghairihim ahsan hay'ah min Ibni Battah. Maka di sini Abdul Wahid termasuk dari kabilah Al-Ukbari seperti Ibnu Battah sendiri. Dia menyatakan, aku tidak pernah mendapati dari para masyayikh yang keadaannya seperti Imam Ibnu Battah dari segi keilmuan tentunya. Dan berkata Imam Az-Zahabi di Siyar A'lam An-Nubala bahwa Ibnu Battah, kata Imam Az-Zahabi, al-imam al-qudwah al-abid al-faqih al-muhaddis Syekhul Iraq wa musannafu kitab al-Ibanah al-Kubra fi salasati mujalladat. Berkata Imam Az-Zahabi, dia seorang imam di zamannya dan menjadi contoh di dalam dakwahnya, dan seorang abid ahli ibadah, dan al-faqih, seorang yang kuat dalam ilmu fikih dan muhaddis di zamannya. Maka dia adalah syekh dari Irak dan penulis kitab Al-Ibanah Al-Kubra dalam 3 mujallad. Maka ini kedudukan Ibnu Battah. Kemudian kita masuk kepada sanad Haddatsana Ibnul Ambari. Maka siapa dia? Dia adalah An-Nahwi, Muhammad Ibnul Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Bashar Al-Ambari, yang mana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, saduqun fadilan dinan khairan wa kana ahfadun nas lilughah wa nahwu wa syi'r wa tafsir Quran. Maka dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dia orang yang terpercaya dan juga seorang yang hafal dari ilmu nahwi dan syair-syair dan tafsir Al-Quran. Dan berkata Ahmad Ibnu Yunus Ad-Dabbi, kana ayah min ayatillah fil hifd. Maka di zamannya dia termasuk ayat dari ayat-ayat Allah dalam menghafal. Tentunya menghafal Al-Quran dan hadis dan sunnah, dan juga menghafal syair-syair dari Arab. Berkata Hamzah Ad-Daqqaq, kana ma'a hifdhihi zahidan mutawadhi'an. Maka dia dalam keadaan hafalannya yang sangat kuat, diakui di zamannya seorang alim, dia seorang yang mutawadhi'an, dan dia bukan orang yang arogan. Seorang alim yang tawadhu, dan ini menjadi contoh bagi kita. Maka
faidah dari kita mempelajari ilmu rijal seperti yang kita baca sekarang, siapa Ibnu Battah, siapa Ibnul Ambari, juga agar kita mengambil qudwah dari mereka. Di saat kita melewati biodata and biography dari orang-orang salaf terlebih terdahulu, bagaimana ilmu mereka, bagaimana dari ibadah mereka, maka disebutkan tadi bahwa Ibnul Ambari ayat min ayatillah. Dia adalah bagaikan ayat dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah dari hafalan. Maka di zamannya orang yang paling jago hafalannya. Namun kata Hamzah Ad-Daqqaq, dengan jagonya hafalan, dia seorang yang mutawadhi'an. Seseorang yang biasa-biasa saja. Tidak arogan. Tidak menginginkan dirinya menjadi best of the best. Menjadi number one. Menganggap dirinya menjadi marja dakwah salafiyah di zamannya misalnya. Sehingga jika ada orang yang tidak izin padanya, atau ada orang yang menyelisihinya, atau ada orang yang menasehatinya, maka dia akan marah. Karena merasa dirinya best of the best, atau number one, maka tidak seperti itu. Maka janganlah kita juga bersifat arogan. Dan faedahnya di sini, bagaimana akhlak dari para ulama. Ilmu mereka number one, tetapi juga mempunyai akhlak. Tidak mentang-mentang mempunyai ilmu, kemudian dekat dengan para alim ulama, kemudian merasa dirinya menjadi number one, menjadi nomor satu. Inilah dari akhlak para ulama yang harus kita ambil di saat kita mempelajari ilmu rijal. Maka faedah dari kita mempelajari ilmu rijal, kita mengambil biodata dan biografi mereka. Maka berapa dari pemuda-pemuda di zaman now mereka melihat di YouTube ataupun di internet tentang biodata Messi atau biodata Cristiano Ronaldo atau dari superstars Hollywood, maka mereka akan terbawa dengan lifestyle, gaya hidup bagaimana orang-orang kafir ini. Bagaimana tatoknya, bagaimana antingnya, bagaimana the lifestyle kehidupannya dan rambutnya yang qaza, dicukur sebelah, dicukur sebagian dan dibiarkan yang sebagian atau bertato dan sebagainya. Maka di sini kita mempelajari ilmu rijal untuk mengambil biodata dan biografi dari akhlak mereka yang mulia dan dari ilmu mereka agar mencambuk kita menuntut ilmu tidak malas, tidak berleha-leha, tetapi belajar dan mengajar terus-menerus agar Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang berdakwah dan menuntut ilmu dengan ikhlas kepadanya. Maka inilah Ibnul Ambari, maka dia di sini rawi yang di atas derajat siqah, imam. Kemudian meriwayatkan di dalam matan disebutkan dari Haddatsana Abul Qasim Ibnu Sa'id Al-Anmati. Maka Abul Qasim Ibnu Sa'id Al-Anmati, sahibul Muzani, dia bernama Utsman Ibnu Sa'id Al-Anmati. Telah berkata Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Al-Alamah, Syekhus Syafi'iyah. Maka dia adalah imam. Dan makna Al-Alamah, dia mempunyai ilmu dari berbagai cabang ilmu. Mempunyai ilmu hadis, mempunyai ilmu akidah, mempunyai ilmu lughah Arabiyah, mempunyai ilmu usul, mempunyai ilmu fikih, mempunyai ilmu tafsir, mempunyai ilmu qiraah, dan yang lainnya dinamakan Al-Allamah. Qala As-Subki, Al-Imamul Allamah, Syekhus Syafi'iyah. Maka As-Subki pun memujinya dengan Al-Imam Al-Allamah seperti Az-Zahabi. Maka dia adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Dia adalah Syekhus Syafi'iyah, maknanya dia adalah syekh yang menyebarkan madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau, Abul Qasim Al-Anmati, termasuk dari kibar muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini antum lihat sanadnya, dia mendengar langsung dari Asy-Syafi'i. Qala li-Syafi'iyu. Maka telah berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i. Maka Al-Anmati di sini termasuk dari murid besar guru agung Imam Asy-Syafi'i. Qala li Syafi'i, telah berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Asy-Syafi'i? Dia adalah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i.
Al-Qurashi. Asalnya dia nasabnya Al-Qurashi, dari Quraisy. Namun dia berhijrah dari orang tuanya yang hijrah ke Mesir. Maka dia tergolong dari ulama ahli Misr. Termasuk ulama ahlu Misr. Termasuk ulamanya Mesir. Dan dia hidup di Tabaqah At-Tasi'ah. Apa Tabaqah At-Tasi'ah? Tabaqah yang merupakan itba'ut tabi'i yang kecil. Maka dia di Tabaqah yang ke-9 masih dari termasuk itba'ut tabi'in yang kecil. Dan dia hidup di zaman siapa kalau begitu? Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa a'imah yang hidup di zamannya agar terbayang. Dia hidup di zaman demikian. Maka di zamannya dia hidup dengan Bahaz ibnu Asad al-Ammi. Dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Yazid ibnu Harun, imam. Dan Abdurrazak ibnu Hammam as-San'ani, imam. Dan Abu Daud at-Tayalisi, penulis kitab dari kitab yang masyhur, kitab Musnad Abi Daud. Dan Rauh ibnu Ubadah juga. Dan Abu Asim ad-Dhahhak ibnu Makhlad an-Nabil al-Basri. Maka disinilah Imam Asy-Syafi'i hidup bersama mereka. Dan Imam Asy-Syafi'i tentu di derajat imam. Dan maknanya penulis menyebutkan di derajat imam, dia adalah di atas derajat siqah. Maka rawi-rawi hadis yang paling tinggi adalah derajatnya imam. Kemudian siqah. Itu yang kita rumuskan. Sehingga derajat dari dia di atas derajat siqah. Mana pendalilan kalau dia di atas derajat siqah? Banyak dari ucapan para ulama. Dan kita ringkas di sini ucapan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan berkata, "Ma ra'aitu aqalu wala afqahu minasy-Syafi'i wa ana ad'ullah lahu akhussuhu bihi wahdahu fi kulli shalah." Maka lihat bagaimana ucapan agung dari Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan sama di Tabaqah yang ke-9. Namun dia lebih muda sedikit dari Imam Asy-Syafi'i. Dan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan yang berbicara ini dia imam muhaddis. Apa yang dia katakan memuji Imam Asy-Syafi'i? Ma ra'aitu aqal wala afqah minasy-Syafi'i. Maka sepanjang hidupnya dia menuntut ilmu dan menjadi alim ulama, tidak pernah dia mendapati orang yang lebih pandai dan lebih faqih dari Imam Asy-Syafi'i. Ini pengakuan dia. Dan bagaimana akhlak dia? Wa ana ad'ullah lahu akhussuhu bihi wahdahu fi kulli shalah. Dan aku berdoa khusus untuk dia agar Allah menjaga dia di salat-salatku. Lihat bagaimana akhlak para ulama. Hidup sezaman, namun tidak saling menjegal, namun tidak saling menjatuhkan, namun tidak saling mendiskreditkan. Maka awas, ini contoh bagi kita, bagi orang-orang yang berakal, di saat membaca biodata dan biografi para ulama. Maka berapa dari para da'i saja, tidak sampai kepada alim ulama, yang hidup sezamannya kemudian sama-sama berdakwah, maka berapa dari mereka menjegal teman dakwahnya agar dakwah dia baik dan benar, maka dijegal temannya agar tidak datang murid-murid kepadanya atau namanya menjadi jatuh sehingga dia menjadi naik. Maka perkara-perkara seperti itu jauh dari akhlak para ulama di zaman dulu. Para ulama di zaman dulu senang di saat di daerahnya, di provinsinya misalnya, ataupun di pulaunya, berdakwah ahlu sunnah. Selain dari dirinya, ada di sana da'i yang lain, senang. Bahkan menganjurkan misalnya da'i-da'i yang lain untuk berkumpul dengannya. Ataupun santri-santri untuk datang kepadanya. Karena lebih dekat, senang. Adapun di zaman dulu, seperti itu keadaannya. Maka diharapkan kita pun tidak menjadi orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Sehingga ada da'i salafi di antara kita, kita jatuhkan reputasinya, kita jegal agar jatuh. Dan manusia tidak lekang dari kesalahan. Dia mendengar dari ucapan murid atau dari orang, tidak ada tasabut,
bahwa si fulan bla bla bla, oh kesempatan untuk menjatuhkannya. Jangan belajar dengan dia, jangan. Akhirnya saling menjatuhkan. Maka seharusnya kita memikirkan bahwa dakwah punya siapa? Emangnya dakwah punya lu? Emangnya dakwah ini punya kamu? Sehingga kamu mengeluarkan si fulan dari medan lapangan dengan kartu merah atau kartu kuning. Hati-hati dengan ustadz ini. Dan seterusnya. Tidak. Dakwah punya Allah. Allah yang mengatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'idah al-hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah wahai manusia. Yang mempunyai ilmu dan mempunyai amalan-amalan. Agar menyeru di jalan Allah. Maka dakwah itu punya Allah. Bukan kita yang mengeluarkan si fulan dari dakwah. Dan si alan dari dakwah. Maksudnya kita yang menghukumi dengan membabi buta, tidak. Maka seharusnya kita merangkul saudara-saudara kita yang dakwah bersama di antara kita. Tentunya manusia tidak lekang dari kesalahan seperti hadis yang datang dari Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa manusia tidak pernah lekang dari kesalahan. Namun jangan dijadikan kesalahan itu, terutama kesalahannya ini berhubungan dengan dai tersebut, pernah mencelaknya atau pernah menyebutkannya di majelis, maka dijadikan kesempatan bahwa perkara-perkara perselisihan ini dijadikan permasalahan pembatasan dalam berdakwah. Kenapa Ustadz menjegal dai fulan? Karena aku sakit hati darinya. Khalas ya Ustadz, dia sudah minta maaf. Khalas ya Ustadz, dia dulu salah berpikiran seperti pemikiran Asyururiyah misalnya, atau Roja atau yang lain. Tapi kan sekarang dia sudah bertaubat dan jelas dan telah meminta ampun kepada Allah dan zahirnya menjauhi dari amalan-amalannya dan bahkan telah duduk dengan para ulama dan seterusnya. Maka jauhkan dari sifat egoisitas. Namun dia telah menghinaku. Namun dia dulu berkata demikian dan demikian. Maka di sini menjauhkan dari permasalahan egoisitas kepada dakwah. Dan dulu Nabi Muhammad di dalam hadis yang ma'ruf, muttafaqun alaih, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah pernah terjadi dalam kehidupanmu dakwah yang paling pahit kamu rasakan? Iya. Di saat dia diundang ke Taif untuk berdakwah, kemudian dikhianati. Di sana Nabi mengajak berdakwah dan tidak ada yang mengikutinya, bahkan dicemooh dan dilempar oleh batu. Hadis yang ma'ruf. Maka apa balasan Nabi atas mereka di saat Allah mewakilkan malaikat yang mana penjaga gunung dan mereka orang Taif itu rumahnya di lembah. Maka dikelilingi oleh 2 bukit yang besar. Maka datang malaikat ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku adalah malaikat yang menjaga gunung ini. Dan aku dikabari oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadamu. Maka jika kamu wahai Muhammad merasa sakit hati atas mereka dan kamu perintahkan aku menghancurkan mereka, maka aku akan menimpakan gunung-gunung dari bukit-bukit yang tinggi ini, semuanya menimpa mereka menjadi longsor dan mereka ditelan oleh gunung-gunung dari lembah itu, aku akan melaksanakannya, wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad di sini apa yang dia lakukan? Apakah menjadikan egoisitasnya di dalam berdakwah ini didahulukan? Aku marah, aku ditipu, aku bla 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 oleh mereka sehingga hancurkan mereka. Tidak. Nabi lebih mementingkan dakwah karena dakwah ini punya Allah, bukan punya dia. Apa yang dikatakan? Aku menginginkan meskipun mereka yang hidup di zaman now tidak mau masuk kepada Islam, mencemooh tauhid, namun uridu, aku menginginkan dari an-nasl, dari next generation, anak-anak cucu mereka menyembah Allah dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka akhirnya Nabi tidak mengizinkan malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka. Lihat dakwah Nabi
mendahulukan kepentingan dakwah, bukan kepentingan pribadi. Maka di sini kita tidak menjegal sesama dai ahli sunnah. Tidak merasa dulu pernah dai itu bersalah kepada dirinya, kemudian kita balas dendam. Tidak. Tetapi permasalahan dakwah dikembalikan kepada Allah, maka kita saling mendoakan, dan kita saling mengunjungi, dan kita saling memberikan uzur di saat terjadi kesalahan. Tidak langsung menghukumi membabi buta bahwa dia mubtadi', dhalun mudil, kelompok yang sesat, the wrong path, dan sebagainya. Tidak. Kembali kepada Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Dia mendapati Imam Asy-Syafi'i alim ulama. Lalu apa dia katakan? Wa ana ad'ullah lahu. Dan aku selalu di dalam solat-solatku berdoa atasnya. Ya Allah, jagalah Imam Asy-Syafi'i. Karena dia seorang da'i ilallah. Karena jika dia meninggal, ilmu akan hilang. Dan kaum muslimin akan merasakan kehilangan ilmu yang besar. Seperti itu. Maka marilah kita sebagai para da'i ilallah untuk saling merajut dari perkara-perkara yang ada di antara kita, dari kesalahpahaman ataupun dari kesalahan bahkan. Karena setiap manusia bersalah. Maka dalam kesalahan kita tidak dijadikan sumber untuk mendiskreditkan kaum muslimin agar dijauhkan dari dakwah dan agar dihilangkan dari gelanggang dan dikeluarkan dari gelanggang ahli sunnah wal jamaah. Maka ini bagaimana Yahya ibn Sa'id al-Qattan imam mendoakan di dalam salatnya untuk kebaikan Imam Asy-Syafi'i. Maka latihlah diri kita mulai dari sekarang mendoakan dai-dai ahli sunnah dan membantu mereka dalam berbagai hal dalam dakwahnya. Dan berkata Imam An-Nasa'i, kana Syafi'iyu indana ahadul ulama thiqatun ma'munan. Dan Imam An-Nasa'i pun mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dulu adalah seorang yang thiqah dan dipercaya. Maka ini dari ucapan para ulama kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka ucapan Allah Jalla wa'ala yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun, dalalatun ala anna awliya'ahu yarawnahu yawmal qiyamah bi absari wujuhihim. Maka ini wajah pendalilan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan mafhum al-mukhalafah. Maka makna ayat ini, jika seandainya orang-orang musyrik kafir dihijabi oleh Allah, tidak melihat Allah, maka kaum muslimin lebih berhak untuk melihat Allah di arasatil qiyamah. Ini wajah pendalilan. Lalu pertanyaan yang besar sekarang, mahalu hadal athar. Athar ini bagaimana kedudukannya? Maka kita jawab, kedudukannya athar ini sahih. Semua rijalnya thiqat. Seperti kami sebutkan tadi di dalam sanadnya. Dari Ibnul Ambari yang merupakan imam. Dan juga dari Al-Muzani yang merupakan murid Al-Anmati yang merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Al-Muzani Al-Anmati. Maka semua sanad ini rijalnya thiqat, semuanya imam. Namun kita ingin memberikan faidah, di sana ada jalan yang lain. Yang banyak. Seperti di antaranya dikeluarkan oleh As-Subki di Tabaqat Asy-Syafi'iyatil Kubra. Dan juga Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dari jalan Ahmad ibnu Asram. Qalali Abu Ibrahim Al-Muzani. Sami'tu ibnu Haram. An Imam Asy-Syafi'i. Ini jalan yang kedua. Dan di jalan yang kedua di sini, kalau kita tanya, kenapa penulis tidak memasukkan jalan yang kedua ini? Karena sanadnya dhaif. Di mana di sanadnya terdapat Ibnu Haram tadi yang meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, dari Ibnu Haram dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Ibnu Haram dia adalah Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Haram dan didhaifkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam dari Ad-Dahabi dan yang lainnya bahwa dia adalah rawi Ibnu Haram ini yang
didhaifkan. Dan begitu pun datang jalan yang lain dari Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Lalikai di I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dari jalan Al-Husain ibn Ahmad Al-Asadi, haddatsana Ibrahim ibn Musa Al-Basri, haddatsana Muhammad ibn Yaqub Al-Asam, haddatsana Ar-Rabi ibn Sulaiman, qala hadartu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Maka di sini sanadnya pun sanad yang bermasalah. Karena Ibrahim ibnu Musa tidak didapati kedudukannya bagaimana atau majhul. Maka dari jalan-jalan di sini yang paling sahih yang dinukilkan oleh penulis di dalam matan, maka asar ini asar yang sahih, dan pendalilan dari ayat ini dijadikan pendalilan oleh penulis dari ucapan salaf, dari itba'ut tabi'in, ucapan Imam Asy-Syafi'i yang beristidlal dengan ayat ini dengan mafhum al-mukhalafah, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di hari kiamat. Maka selesailah dari bab yang pertama dengan pendalilan Al-Quran dan juga dengan pendalilan hadis atau asar dari asar Imam Asy-Syafi'i. Maka sekarang sudah 46 menit. Mungkin kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mungkin nanti akan kita ambil pelajaran lagi ba'dal maghrib dan seterusnya.